Saudara-saudari seiman, umat paroki Bunda Maria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Advent yang ketiga ini kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam bacaan pertama kita mendengar seruan Nabi Yesaya, yang seruan itu kemudian terjadi pada Yesus Al-Masih. Roh Tuhan ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku dan mengutus aku. Seruan Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku dan mengutus aku. Hal ini terjadi pada Yesus yang kita persiapkan diri untuk menyambut kelahirannya. Dengan diurapi oleh Roh Allah sendiri, maka Yesus diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, yang remuk hati, orang-orang tawanan, orang-orang yang terkurung dalam penjara. Dengan menyebut orang sengsara, remuk hati, orang tawanan, sebenarnya mau menggambarkan bahwa mereka yang sengsara, yang remuk hati, yang menjadi tawanan, yang dalam penjara adalah umat manusia yang sengsara karena dosa, umat manusia yang dipenjarakan oleh belenggu dosa, umat manusia yang dikuasai oleh roh kegelapan, yaitu dosa. Maka Tuhan disebutkan oleh Nabi Yesaya, Allah akan mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, Allah akan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Karena Allah begitu mengasihi kita, mengasihi umatnya, melalui juru bicara Nabi Yesaya menyerukan bahwa Allah sungguh mengasihi. Allah mengenakan pakaian keselamatan, menyelubungi umatnya dengan jubah kebenaran. Maka karena Yesus sudah diutus, Yesus pun mengutus para muridnya, mengutus semua orang yang percaya kepadanya, mengutus kepada kita sekalian, bahwa Roh Tuhan juga dicurahkan kepada kita sekalian. Kita diurapi oleh Tuhan, dan kita juga diutus oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Yesus mewartakan kabar baik tadi, bahwa Allah sungguh-sungguh mengenakan pakaian keselamatan bagi kita, menyelubungi kita dengan kebenaran, menyelamatkan kita. Maka kita sekalian boleh bersyukur, kita yang hanyalah debu di telapak kakinya, namun juga diutus oleh Allah, diutus oleh Tuhan, supaya kita juga mengambil bagian di dalam tugas perutusan itu, yaitu menyampaikan kabar baik, kabar yang menggembirakan, supaya banyak orang yang remuk hati, banyak orang yang dibelenggu oleh dosa, banyak orang yang mengabaikan Tuhan boleh diselimuti, boleh diselubungi oleh keselamatan dan kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian kita sekalian mengucap syukur, sebagaimana dikatakan dalam bacaan yang kedua tadi, bahwa Paulus menasihati orang-orang di Tesalonika supaya mereka tetap berdoa, mereka selalu mengucap syukur, menjauhkan diri dari kejahatan, dan hal itu pun boleh terjadi pada kita. Mungkin kita malas berdoa, hari ini diingatkan, tetaplah berdoa. Mungkin kita tidak tahu bersyukur, lupa bersyukur, bersyukurlah dalam segala hal. Mungkin kita tenggelam dalam belenggu dosa, dalam keinginan-keinginan negatif, maka
sabda Tuhan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Sabda Tuhan ini tentu untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua umat paroki Bunda Maria Serwi yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Paulus menegaskan dengan tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap berupaya menjauhi atau menghindari dari kuasa kegelapan. Paulus menegaskan, semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Kita sedang menyiapkan diri untuk menyambut Yesus dalam perayaan Natal, tetapi juga menyambut kehadiran Yesus yang menjemput setiap orang kapanpun kita tidak tahu. Maka Paulus mengingatkan supaya roh yang dicurahkan kepada kita masing-masing sebagai pribadi, tapi juga sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus, supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Ya, kita manusia lemah, kita manusia terbatas, kita mudah jatuh, tidak mungkin tanpa cacat celah. Kita harus menyingkirkan debu yang melekat di dalam tubuh kita, yaitu debu-debu kesalahan, debu kekurangan, debu dosa, debu dendam, debu iri hati. Semuanya itu dengan dipimpin oleh Roh Allah dan dengan terus berdoa mengucap syukur, maka kita semua berharap, kita berjuang supaya kita tidak bercacat. Kalau bercacat, segera dipulihkan kembali. Kalau jatuh, kita segera bangun. Kalau kita menjauh dari Tuhan, segera kembali ke jalan yang benar. Inilah nasihat Paulus bagi Bapak Ibu, anak-anak, orang muda, saya, kita semua umat paroki Bunda Maria Serwi. Oleh karena itu juga kita mengambil bagian dalam seruan Injil kepada Yohanes. Aku bukan Mesias, saya bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi, tapi saya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Maka dengan ingat pada nasihat Paulus tadi, berdoa, bersyukur, menjauhkan diri dari kejahatan, dan kita semua menyerahkan diri dalam bimbingan terang Roh Allah sendiri, supaya kita juga mengambil bagian mempersiapkan jalan Tuhan. Sebagaimana moto keuskupan Timika, Parate Viam Domini, siapkanlah jalan Tuhan. Persiapan itu berjalan bukan hanya dalam rentang waktu tertentu, tetapi sepanjang hayat, sepanjang kehidupan. Kita sekalian terus diserukan agar mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya kita umatnya boleh sampai kepada Tuhan melalui jalan yang Yesus serukan kepada kita. Dan Tuhan pun sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang mencurahkan roh, mengurapi dan mengutus kita, juga datang dan menyapa kita sebagai umat yang disayanginya, yang diselimuti dengan pakaian keselamatan dan menyelubungi kita dengan jubah kebenaran. Maka umat paroki Bunda Maria yang Serwi pada hari Minggu Advent ketiga ini, marilah kita menanggapi sabda Tuhan, firman Tuhan ini, bahwa Roh Allah bersama kita. Bersama dengan roh dan kekuatan Allah itu, kita diutus untuk membawa terang bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita, dengan tetap bersemangat dalam doa, bersemangat mengucap syukur, bersemangat menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan yang membelenggu dan merongrong kehidupan iman kita, sehingga kita ditemukan tanpa cacat dan celah ketika Tuhan datang, yang kita akan rayakan pada hari raya Natal. Tetapi kita juga mempersiapkan bila Tuhan memanggil kita untuk menghadap hadirat-Nya.
Semoga Tuhan menolong kita. Marilah kita berdoa.